Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan membicarakan tentang kenapa orang baik selalu lebih sering dikecewakan daripada orang jahat. Setiap orang pasti pernah merasa kecewa, pasti pernah merasa dikecewakan, pasti merasa pernah sakit hati. Tidak memungkiri baik itu orang baik, orang jahat, mereka pasti merasa pernah dikecewakan. Hanya saja orang jahat itu bila yang merasa kecewa, mereka tak pernah cerita. Contohnya, mereka ingin berniat jahat, mereka ingin menipu seseorang, tapi mereka gagal. Mereka tak akan cerita. Ya. Karena kalau mereka cerita, maka mereka akan ketahuan bahwa mereka itu jahat. Sebaliknya, orang yang baik, jika mereka merasa kecewa, maka mereka akan cerita. Dan oleh karena itu, kenapa selalu banyak orang merasa, kenapa sih orang baik itu selalu kecewa? Ya. Sampai ada patah mengatakan, when bad things happen to good people. Ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik, terutama. Lalu kedua, orang yang baik pasti akan kecewa karena dalam perjalanan hidupnya mereka harus bertemu dengan orang yang banyak, orang-orang yang beda pada tiap masanya, hingga akhirnya ia dipertemukan dengan orang yang baik. Sehingga dalam perjalanan menuju kebaikan itu, ia akan merasa kecewa. Dan dari kecewa itulah ia akan belajar, bangun, dan bangkit. Oleh karena itu, buat kita semua yang merasa sering kecewa ataupun dalam perjalanan kita merasa kecewa, tak perlu kecil hati, karena kecewa merupakan cara Tuhan untuk mengurangi stok orang yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kedua, lalu berapa banyak sih dalam hidup kita hanya bisa merasa kecewa? Deritamu adalah robeknya cangkang pengertianmu. Jadi saat kita sudah merasa kecewa, sebuah cangkang itu maka akan terbuka. Maka terlihatlah di situ pengertian dimana kita bisa mengerti kenapa kita bisa merasa kecewa, ya kan? Kenapa kita bisa merasa tersakiti. Dan situlah kita belajar. Kita harus belajar agar kita menjadi lebih baik. Dan saat orang itu tidak belajar, dan saat Tuhan menyayanginya, maka ia akan mengulang rasa sakitnya itu sampai ia benar-benar belajar. Contohnya, orang mereka tercelup dalam sebuah bisnis. Mereka merasa tertipu, salah teman, salah invest, lalu salah partner, ya kan? Sama juga seperti anak remaja sekarang, yang merasa kecewa, patah hati, lalu salah teman, pergaulan, disakiti, segala macam. Tapi orang yang tidak belajar, ia akan kembali ke dalam lubang itu. Mereka selalu menemukan saat mereka bertanya, Pak, kenapa sih orang yang baik jauh dikecewakan? Saat sudah dijelaskan, tapi ia selalu menjawab, tapi kan kenapa sih itu semua sudah dijelaskan lagi? Ia menjawab lagi, tapi kan kenapa semua? Ya, setiap jawaban yang digunakan atau setiap jawaban yang diberikan itu selalu digunakannya sebagai bahan pertanyaan yang baru. Itu yang tidak boleh. Pada saat kecewa, apa yang harus kita lakukan?
kita coba keluar dan mundur dari diri kita, lalu bilang, wahai, tuh kan, kamu ketipu lagi. Berarti kamu masih belajar hal yang sama dan kamu gak belajar bagaimana menanggapi itu. Seperti itu. Dan cara yang baik mendidik diri adalah pergi dari polutan kekecewaan itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita pergi dari lingkungan ataupun dari orang-orang yang membuat kita kecewa. Ya kan? Seperti kita salah partner dalam bisnis, maka kita jangan diam saja di lingkungan itu. Maka kita harus tinggalkan lingkungan itu dan kita pindah ke dalam lingkungan yang baik. Ya. Itu. Bahkan tapi satu hal yang harus diingat, kita jangan pernah berharap orang baik untuk kita maka kita baru bisa bahagia. Saya tidak mau bahagia atau saya tidak bisa bahagia, dia kan belum baik kepada saya, atau saya mah ntar aja nunggu dia baik. Tidak. Kenapa tidak kita menyibukkan diri saja untuk membaikkan diri kita agar mendekatkan orang-orang baik kepada kita. Itu. Lalu jaga hubungan dengan orang-orang yang baik. Lalu dengan orang yang tidak baik gimana? Tetap dijaga, tapi tidak mempercayai. Ya, buatlah rank dimana range 1 itu ialah mereka yang dekat dan sangat kita percayai. Saat ia sudah tidak bisa dipercaya, buang ia, tapi jangan kita jauhi, tetap kita berteman, tapi tidak kita percaya. Saat kita melihat ia sudah mengubah dirinya, maka boleh kita tarik lagi ke range pertama, itu orang-orang yang dekat dan bisa kita percayai lagi. Tentu dengan cara gimana? Dengan cara kita membaikkan diri kita, memberikan perilaku baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Tapi ada satu yang tidak bisa kita buat baik, yaitu orang yang kurang ajar, orang yang jorok perkataannya, orang yang kasar perkataannya pada kita. Kita sudah berkata baik namun membahas kasar, itu tinggalkan, jangan temankan lagi. Tuh. Jauhi orang-orang kurang ajar seperti itu. Ya, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dari lahir kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Contohnya, ini si A, kamu akan dipertemukan oleh dan akan dikecewakan oleh ini, orang-orang ini. Kita ambil contoh, berapa orang yang akan mengecewakannya? 40 orang yang akan mengecewakannya. Wah, Tuhan jahat. Itu tidak. Kalau baru sampai orang ketiga ya sudah belajar, maka sisanya itu tidak akan dialami. Ya. Tapi banyakkan orang merasa kita sudah ditetapkan kecewaannya, sudah ditetapkan kegagalannya, tapi ia tak mau bangkit. Ia merasa harus ingin menghabiskan kegagalan itu. Benar, kegagalan harus dihabiskan, tapi alangkah lebih baiknya dari kegagalan pertama, kedua, ketiga kita harus belajar dengan cepat agar tidak timbul kegagalan yang lain atau kekecewaan yang lain. Itu semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kamu, ya kenapa ada kata kalau kamu? Ya saat kamu bilang, Tuhan, kenapa engkau membuat aku harus dikecewakan oleh 40 orang? Ya, kamu bisa belajar kalau kamu, tapi Tuhan, itu kan terlalu banyak. Semua bisa dilewati, semua bisa sedikit kalau kamu. Ya, situ ada kata kalau kamu.
Kalau kamu ini berarti kalau usaha yang kamu lakukan itu bagus dan baik, maka itu yang akan merubah hasil dari yang kamu buat. Oleh karenanya, jika kamu merasa kecewa, syukuri. Karena kecewa adalah cara kita menemukan dengan